Halo teman-teman, balik lagi sama aku Citra. Selamat datang kembali di Pong 95 TV. Tempat kita bersama mengenal kisah-kisah mistis, kepercayaan rakyat, dan legenda-legenda misterius dari Vietnam. Teman-teman tahu enggak, di Vietnam ada satu kepercayaan yang sudah diwariskan turun-temurun sejak zaman dulu. Orang-orang tua sering berpesan bahwa kalau suatu malam anggota keluarga yang sudah meninggal tiba-tiba muncul dalam mimpi. Lalu terus mengajak kita ikut pergi bersama mereka. Jangan langsung percaya kalau itu benar-benar orang yang kita cintai. Karena menurut kepercayaan rakyat Vietnam, ada arwah-arwah gentayangan yang dipercaya bisa meminjam wajah orang yang sudah meninggal untuk memancing orang hidup mengikuti mereka. Dan yang paling menyeramkan, mereka tidak akan menyerah hanya karena kita berhasil lolos satu malam. Nah, cerita malam ini terjadi pada seorang gadis bernama Ena. Ena berusia 25 tahun dan tinggal bersama ibunya di sebuah rumah tua di pinggiran kota kecil di Vietnam. Ayahnya sudah meninggal sejak Ena masih kecil. Karena itu, orang yang paling dekat dengannya sejak kecil adalah neneknya. Neneklah yang merawat Ena sejak masih balita, mengantarnya ke sekolah setiap pagi, dan selalu duduk menunggu di depan gerbang sekolah setiap sore sampai cucunya pulang. Bagi Ana, sang nenek bukan hanya keluarga, beliau adalah seluruh kenangan masa kecilnya. 3 tahun yang lalu, nenek meninggal karena usia tua. Hari pemakaman itu, Ana menangis sampai pingsan. Selama berbulan-bulan setelahnya, hampir setiap malam ia duduk di depan altar leluhur di rumah, berbicara seolah-olah neneknya masih ada di sana. Perlahan, waktu membantu Ana menerima kehilangan itu, setidaknya begitulah yang selama ia pikir. Sampai suatu malam, di penghujung bulan Oktober, malam itu hujan turun sangat deras. Suara tetesan hujan yang menghantam atap seng terus berbunyi tanpa henti, membuat seluruh rumah dipenuhi irama yang aneh dan menyesakkan. Menjelang pukul 3 dini hari, Ana mulai bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di sebuah jalan tanah yang tertutup kabut putih. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada suara apapun. Hanya kabut tebal yang menyelimuti segala arah. Di kejauhan sekitar beberapa puluh meter di depannya, berdiri seseorang yang membelakanginya. Siluet itu terasa sangat familiar. Rambutnya putih, memakai baju coklat tua, dan di tangannya ada tongkat kayu. Tongkat yang dulu selalu dibawa neneknya kemanapun beliau pergi. "Nenek!" panggil Ana lirik. Perlahan, orang itu mulai berbalik, dan benar saja, itu adalah neneknya. Wajahnya tetap lembut, tatapannya masih penuh kasih sayang, persis seperti yang Ana ingat semasa kecil. Nenek tersenyum, senyuman yang membuat Ana langsung menangis, bahkan di dalam mimpinya. Kemudian sang nenek mengulurkan tangan ke arahnya sambil berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ana, sini ikut sama nenek." Anehnya, suara itu sama sekali tidak terdengar menyeramkan. Justru terasa begitu hangat, begitu menenangkan, sampai Ana ingin berlari dan memeluk neneknya sekali lagi. Baru saja ia melangkahkan satu langkah, tiba-tiba jam dinding di rumah berdentang. Tung, tung, tung. Ana langsung terbangun. Ia terduduk di atas ranjang. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga napasnya terasa memburu. Saat menoleh ke arah jam dinding, jarumnya tepat menunjukkan pukul 3 dini hari. Teman-teman, kalau itu hanya mimpi biasa, mungkin Ana sudah melupakannya begitu saja. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam kamar, ia mencium aroma minyak angin yang sangat familiar. Aroma yang dulu selalu dipakai neneknya. Harumnya begitu khas, padahal sudah bertahun-tahun Ana tidak pernah menciumnya lagi sejak sang nenek meninggal. Namun malam itu wanginya terasa begitu nyata, sampai Ana merasa kalau saja ia turun dari tempat tidur dan menoleh ke sudut kamar, mungkin ia akan melihat neneknya.
sedang duduk diam di sana. Keesokan paginya, Anna menceritakan mimpi itu kepada ibunya. Saat itu sang ibu sedang menyiapkan sarapan. Mendengar cerita putrinya, tangannya langsung berhenti. Beliau menatap Anna cukup lama. Lalu bertanya pelan, "Di dalam mimpi, apa nenek mengajak kamu ikut pergi?" Anna mengangguk. Sang ibu mengembuskan napas panjang. Beliau berjalan menuju antar leluhur, menyalakan sepatang dupa, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau nanti kamu bertemu nenek lagi di dalam mimpi, jangan pernah ikut dengannya." Anak hanya tersenyum. "Bu, ibu terlalu khawatir. Aku cuma sedang kangen sama nenek." Namun ibunya tidak ikut tersenyum. Beliau hanya berkata singkat, "Di Vietnam ada satu nasihat yang selalu dipegang orang-orang tua. Kalau seseorang benar-benar menyayangi keluarganya, dia tidak akan pernah mengajak mereka meninggalkan dunia orang hidup." Ucapan itu membuat Anna terdiam beberapa saat, tetapi ia tetap tidak mempercayainya. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Jalan yang dipenuhi kabut masih sama. Namun kali ini nenek tidak lagi berdiri jauh di depan. Jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Senyumnya masih sama. Tatapannya tetap penuh kasih sayang. Kemudian beliau berkata pelan, "Nenek sangat merindukanmu." Hanya satu kalimat sederhana, namun cukup membuat mata Anna kembali berkaca-kaca. Ia memang sangat merindukan neneknya. Sangat. Bahkan pernah ada saat-saat ketika Anna berharap andaikan ia bisa bertemu neneknya sekali lagi. Nenek perlahan mengulurkan tangannya. "Ayo ikut sama nenek." Kali ini Anna tidak lagi ragu seperti malam sebelumnya. Ia perlahan mengangkat tangannya, mengulurkannya ke arah sang nenek. Jarak di antara kedua tangan mereka tinggal beberapa sentimeter lagi. Dan tepat ketika ujung jari mereka hampir bersentuhan, tiba-tiba suara lolongan anjing terdengar sangat keras dari halaman rumah. Lolongan itu panjang, bilu, dan terdengar berulang-ulang. Anna langsung tersentak bangun. Suara anjing itu ternyata masih terdengar jelas di dunia nyata. Dengan napas yang belum juga tenang, Anna segera menoleh ke arah jam dinding. Jarum jam tepat menunjukkan pukul 3 dini hari. Seluruh kamar gelap gulita. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk Anna langsung berdiri. Ia merasakan ada sesuatu yang keras di bawah pantatnya. Dengan tangan yang mulai gemetar, Anna perlahan merogohnya. Yang ia keluarkan adalah sebuah sisir kayu tua. Warnanya sudah menghitam dimakan usia. Di bagian gagangnya ada retakan kecil. Begitu melihatnya, Anna langsung mengenalinya. Itu adalah sisir yang dulu selalu dipakai neneknya untuk menyisir lampu setiap pagi. Sisir itu seharusnya sudah ikut dikuburkan bersama sang nenek 3 tahun yang lalu. Tangan Anna langsung gemetar hebat. Sambil menggenggam sisir itu, ia berlari keluar menuju ruang tamu memanggil ibunya. Begitu melihat sisir tersebut, wajah sang ibu langsung memucat. Tanpa mengatakan apapun, beliau segera membuka antar leluhur. Di dalamnya masih adalah sebuah kotak kayu kecil. Kotak tempat keluarga selama ini menyimpan beberapa kenangan milik nenek. Namun ketika kotak itu dibuka, keduanya hanya bisa terdiam. Kotak itu kosong. Sisir yang selama ini disimpan di dalamnya telah menghilang. Anna dan ibunya saling berpandangan. Tak satu pun sanggup mengucapkan sepatah kata. Sepanjang sarapan pagi itu yang terdengar di dalam rumah hanyalah suara sendok dan mangkuk yang sekali beradu. Tak ada yang benar-benar berselera makan. Sore harinya, ibu Anna membeli buah-buahan dan dupa untuk diletakkan di antar leluhur. Beliau berdoa sangat lama. Sebelum turun dari antar, beliau menoleh kepada Anna dan berkata pelan, "Malam ini, siapapun yang memanggilmu, jangan pernah membuka pintu." Anna mengangguk agar ibunya tenang, tetapi dalam hati, ia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin semua ini hanyalah kebetulan.
Malam itu, Anna memutuskan untuk tidak tidur. Ia menyalakan televisi, bermain ponsel, lalu membuat secangkir kopi. Dalam hati ia berpikir, kalau aku tetap terjaga sampai pagi, aku pasti tidak akan bermimpi lagi. Jarum jam terus bergerak. Pukul 1, lalu pukul 2, menjelang pukul 3 dini hari. Kelopak mata Anna mulai terasa semakin berat. Tanpa sadar, ia akhirnya tertidur. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan yang pelan, kering dan teratur. Seperti seorang sedang mengatupkan ujung tongkat kayu ke lantai semen. Anna langsung membuka mata. Suara itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Asalnya dari halaman depan rumah. Teman-teman, di Vietnam ada sebuah cerita rakyat yang sering diceritakan oleh orang-orang tua. Mereka percaya kalau tengah malam kita mendengar suara tongkat milik seseorang yang sudah meninggal, jangan bernak buru-buru keluar untuk melihatnya. Karena belum tentu yang berdiri di luar sana benar-benar orang yang kita kenal. Jadi, Anna menoleh ke arah jam dinding. Tepat pukul 3 dini hari, suara tongkat itu masih terdengar, perlahan, semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan menuju pintu utama rumah. Tok, tok, tok. Lalu suara itu berhenti, tepat di depan pintu. Anna menahan napas, seluruh rumah kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar sebuah suara yang sangat dikenalnya. Anna, itu suara neneknya. Tidak mungkin salah. Anna, bukakan pintu untuk nenek. Suaranya begitu pelan, begitu lembut, begitu familiar. Persis seperti setiap kali nenek pulang dari pasar dan memanggilnya saat Anna masih kecil. Tanpa sadar, Anna turun dari tempat tidur. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju pintu utama. Tepat ketika tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba seseorang menarik lengannya dengan kuat dari belakang. Anna terkejut. Ternyata itu ibunya. Sang ibu langsung memeluk Anna erat-erat. Suaranya bergetar. "Kamu mau apa?" Anna masih tampak bingung. Aku dengar nenek memanggilku." Tanpa berkata apa-apa lagi, ibunya segera mengangkat jari telunjuk ke bibir, memberi isyarat agar Anna diam. Mereka berdua berdiri membeku di balik pintu. Lalu dari luar rumah suara itu terdengar lagi. "Anna, sini ikut sama nenek." Sang ibu menggenggam tangan Anna semakin erat. Wajahnya sudah pucat pasi. Beliau berbisik pelan, "Jangan dijawab." Suara itu terus memanggil, hampir selama 1 menit, lalu menghilang begitu saja. Tak ada lagi suara tongkat, tak ada lagi langkah kaki, tak ada suara apapun. Keesokan paginya, Ibu Anna perlahan membuka pintu rumah, dan saat itulah keduanya langsung membeku. Di depan teras terlihat jejak-jejak kaki berlumpur. Yang aneh, jejak itu hanya mengarah dari gerbang menuju pintu rumah. Tidak ada satupun jejak yang mengarah keluar. Seolah-olah siapapun yang datang semalam belum pernah meninggalkan rumah itu. Saat itulah bahkan Anna pun tidak bisa lagi meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Sore harinya, ibunya memutuskan membawa Anna menemui Pak Te, seorang dukun spiritual yang cukup dikenal di daerah itu. Setelah mendengar seluruh cerita, Pak Te tidak langsung mengatakan apapun. Beliau mengambil segenggam garam, lalu menaburkannya mengelilingi kaki Anna. Matanya terus menatap lantai. Beberapa saat kemudian, barulah ia berbicara pelan. "Tadi malam dia sudah berhasil masuk ke halaman rumahmu." Anna menelan ludah. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Apa itu benar-benar nenek saya, Pak?" Pak Te tidak langsung menjawab. Beliau mengambil sisir kayu itu, meletakkannya di depan antara dupa, lalu bertanya dengan nada yang sangat tenang,
Waktu nenekmu masih hidup, beliau biasa memegang tongkat dengan tangan yang mana? Anda berpikir beberapa detik. Tangan kanan. Waktu mengangguk pelan. Kemudian ia menatap Anda lekat-lekat. Kalau begitu, tadi malam suara tongkat yang kamu dengar datang dari sebelah mana? Anda mencoba mengingat. Semakin diingat, jantungnya justru berdetak semakin kencang. Sebelah kiri. Waktu perlahan memejamkan mata, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau itu benar-benar nenekmu, suara tongkatnya pasti datang dari sebelah kanan." Beliau membuka mata, tatapannya berubah serius. "Yang memanggilmu semalam bukan nenekmu. Dia hanya meminjam wajah nenekmu." Tepat setelah kalimat itu selesai, hembusan angin yang sangat dingin tiba-tiba menyapu seluruh ruangan. 3 batang dupa diantar, padam secara bersamaan. Tak seorang pun mengucapkan sebatak kata, karena mereka semua tahu, malam ini sesuatu itu akan datang lagi. Sore itu, Pakte tidak mengizinkan Anna dan ibunya langsung pulang. Beliau meminta mereka mampir ke pasar untuk membeli 1 ikat dupa baru, sedikit garam kasar, 3 batang lilin putih, dan beberapa lembar kertas sembayang. Sepanjang perjalanan, beliau hanya mengatakan 1 kalimat, "Kalau malam ini dia datang lagi dan memanggilmu, apapun yang kamu dengar, meski dia menangis, memohon, atau memanggil dengan suara yang paling kamu rindukan, jangan pernah membuka pintu." Jujur ya teman-teman, sampai di bagian ini, Bun aku sempat berpikir, kalau yang berdiri di balik pintu benar-benar memakai wajah orang yang paling kita sayangi, apa kita benar-benar sanggup untuk tidak membukanya? Kurasa itu bukan hal yang mudah. Tepat pukul 9 malam, waktu tiba di rumah Anna, beliau tidak membuat ritual besar seperti yang sering kita lihat di film. Beliau hanya menyalakan 3 batang dupa di antara leluhur, lalu menaburkan garam membentuk lingkaran di depan pintu kamar Anna. Setelah itu, beliau mengikatkan seutas benang merah di pergelangan tangan Anna. Dengan suara pelan, beliau berkata, "Apapun yang terjadi, jangan pernah melangkah keluar dari lingkaran garam ini." Suasana di dalam rumah terasa semakin berat. Jarum jam bergerak sangat lambat. Pukul 11, pukul 12, pukul 1 dini hari. Tidak terjadi apa-apa. Anna mulai berpikir, mungkin semuanya benar-benar sudah berakhir. Namun, tepat pukul 3, suara tongkat itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat daripada malam-malam sebelumnya. Bukan lagi dari gerbang, bukan lagi dari halaman, melainkan tepat di depan teras rumah. Lalu suara itu berhenti. Tak lama kemudian, terdengar 3 ketukan belan di pintu kayu. Tok, tok, tok. Setelah itu, suara yang sangat dikenal Anna kembali terdengar. "Anna, nenek kedinginan. Bukakan pintunya untuk nenek." Suara itu begitu lemah, begitu menyedihkan. Tanpa sadar, air mata Anna mulai mengalir. Ia teringat setiap kali hujan turun, nenek selalu berdiri di depan teras memanggilnya masuk ke dalam rumah. Nada suaranya, cara bicaranya, bahkan suara batuk kecil yang biasa muncul saat cuaca dingin. Semuanya sama bersih. Tangan Anna mulai gemetar. Ia berdiri, lalu perlahan berjalan menuju pintu. Benang merah di pergelangan tangannya tiba-tiba menegang. Pakte langsung berteriak, "Anna, sadar!"
Namun seolah-olah Anna sudah tidak mendengar apapun lagi. Ia terus melangkah. Kini ia berdiri tepat di tepi lingkaran garam. Tinggal satu langkah lagi. Ia akan keluar. Dan tepat saat itu, suara ketukan di pintu tiba-tiba berhenti. Sebagai gantinya, terdengar isak tangis seorang wanita tua. Anna, nenek sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan nenek sendirian. Tangisan itu begitu menyayat hati. Sampai-sampai ibu Anna ikut menangis. Beliau menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Karena beliau tahu, sedikit saja Anna kehilangan kesadaran. Semuanya bisa berakhir buruk. Anna perlahan mengangkat kakinya, bersiap melangkah keluar dari lingkaran garam. Dan tepat pada detik itu, Bakte menggenggam segenggam garam, lalu melemparkannya sekuat tenaga ke arah pintu. Seketika terdengar jeritan yang sangat melengking. Itu bukan suara nenek, melainkan suara sesuatu yang terdengar seperti binatang buas sedang terluka. Seluruh rumah bergetar hebat. Pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk. Anna langsung terjatuh ke lantai. Di halaman, di bawah cahaya bulan yang redup, terlihat sosok seorang wanita tua berdiri membelakangi rumah. Dilihat dari belakang, itu benar-benar seperti nenek. Namun ketika sosok itu perlahan menoleh, Anna menjerit sekuat tenaga. Wajah itu bukan lagi wajah neneknya. Salah satu matanya cekung menghitam. Kulit wajahnya mengelupas. Mulutnya robek, memancang hingga hampir ke telinga. Tapi yang paling mengerikan, makhluk itu masih tersenyum dengan senyum lembut milik sang nenek. Teman-teman coba bayangkan, yang paling menakutkan bukanlah melihat hantu, melainkan melihat hantu yang memakai wajah orang yang paling kita cinta. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang hitam legam ke arah Anna. Kamu sudah berjanji ikut sama nenek. Ayo. Saat itulah Bakte mengambil sisir kayu milik nenek. Beliau meletakkannya di depan altar, lalu menyalakan satu batang dupa lagi. Dengan suara lantang beliau berkata, kalau arwah nenekmu benar-benar masih ada di sini, tolong lindungi cucumu. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Angin berhenti bertiup. Asap dupa yang tadi menyebar ke segala arah perlahan berkumpul menjadi satu di tengah halaman. Dari dalam kabut itu muncul sosok lain. Dan kali ini Anna tahu, itulah neneknya yang sebenarnya. Wajahnya tetap lembut. Tidak ada mata hitam, tidak ada kulit yang rusak, hanya senyum hangat yang selalu Anna rindukan selama 3 tahun terakhir. Nenek memandang Anna penuh kasih sayang, lalu menoleh ke arah makhluk yang menyamar sebagai dirinya. Makhluk itu langsung menjerit marah. Tubuhnya mulai berubah bentuk. Kulit wanita tuanya terkelupas sedikit demi sedikit, memperlihatkan sosok hitam kurus dengan sepasang mata merah menyala. Makhluk itu menerjang Anna. Namun nenek berdiri di depannya. Beliau tidak mengatakan apapun, hanya menggelengkan kepala perlahan. Saat itu juga, makhluk hitam tersebut terbental ke belakang, seolah menabrak tembok yang tak terlihat. Sementara Bakte terus melafalkan mantra sambil menaburkan garam ke arahnya. Jeritannya menggema di seluruh halaman. Tubuhnya menggeliat, lalu perlahan menghilang bersama kabut malam. Suasana kembali sunyi. Anna berlari menghampiri nenek, ingin memeluknya. Namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Nenek tersenyum, lalu berkata dengan suara yang sangat lembut,
Orang yang benar-benar menyayangimu akan selalu berusaha membuatmu tetap hidup, bukan mengajakmu pergi bersama mereka. Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok nenek perlahan memudar, lalu menghilang bersama kabut putih. Ana berlutut di halaman, menangis sejadi-jadinya. Keesokan paginya, waktu mengelilingi rumah sekali lagi. Beliau berhenti di depan gerbang, lalu menunjuk ke tanah. Ana mengikuti arah jarinya. Jejak-jejak kaki berlumpur itu sudah lenyap. Namun di depan gerbang kini tergeletak sepasang sandal tua. Itu adalah sandal yang dulu selalu dipakai nenek. Yang aneh, sandal itu benar-benar besi. Tidak ada setitik lumpur pun menempel. Waktu tersenyum tipis. Nenekmu datang untuk berpamitan terakhir kali. Seminggu kemudian, Ana membawa bunga ke makam nenek. Ia duduk cukup lama, menceritakan semua yang telah terjadi. Saat hendak pulang, seorang nenek penjual minuman di pinggir jalan tiba-tiba memanggilnya. "Nak." Ana menoleh. Nenek itu tersenyum hangat, lalu berkata, "Nenekmu titip pesan, hiduplah dengan bahagia." Ana langsung terpaku. Bagaimana nenek bisa tahu? Namun beberapa detik kemudian, saat Ana membungkuk mengambil ponselnya yang terjatuh dan kembali mengangkat kepala, bangku itu sudah kosong. Tidak ada nenek tua, tidak ada teko, tidak ada warung kecil. Seolah-olah tidak pernah ada siapapun di sana. Teman-teman, di Vietnam banyak orang percaya bahwa orang-orang yang telah meninggal tidak pernah benar-benar meninggalkan keluarga mereka. Mereka tetap menjaga, tetap mendoakan, dan tetap melindungi orang-orang yang mereka cintai. Karena itu, kalau suatu hari seseorang yang memakai wajah orang yang kalian rindukan terus mengajak kalian itu ikut pergi, jangan hanya melihat wajahnya. Lihatlah cara dia mencintai kalian. Karena orang yang benar-benar menyayangi kita tidak akan pernah membawa kita meninggalkan kehidupan. Kalau kalian sendiri bagaimana? Kalau suatu malam orang yang paling kalian rindukan muncul dalam mimpi, lalu mengulurkan tangan sambil berkata, "Ayo ikut denganku." Apa kalian akan mengikutinya? Atau memilih untuk menolak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe Bong 95 TV. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga tidak ada yang memanggil nama kalian tepat pukul 3 dini hari.